Lapas kelas 2B Manokwari bersama Yayasan PKBM Penabur Kabupaten Manokwari melaksanakan kegiatan ujian paket kesetaraan bagi warga binaan setempat. Jemaat GKI Maranatha Kotam antusias membuat kemah Paskah yang berlangsung di halaman gedung gereja. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya, Yanes Wihyawari dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Manokwari bersama Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Penabur di Kabupaten Manokwari melaksanakan kegiatan ujian paket kesetaraan bagi warga binaan setempat. Ujian Pendidikan Kesetaraan UPK adalah pengganti ujian nasional dan ujian kesetaraan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan. Kegiatan yang diikuti sebanyak 14 warga binaan dan berlangsung selama sehari di aula milik lapas. Dibuka langsung oleh Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari, Julius Paat. Dalam penyampaiannya, Kalapas mengatakan bahwa ini merupakan program kerjasama dengan Yayasan PKBM Penabur dan program ini sudah berjalan di lapas kurang lebih selama 5 tahun dan telah 4 kali menyelenggarakan program ujian penyetaraan paket A, B, dan C. Julius mengatakan adanya kegiatan ini sangat membantu warga binaannya dalam lapas, khusus bagi mereka yang saat ini terhambat sekolah formal. Ia berharap setelah bebas nantinya warga binaan akan mendapat ijazah yang bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun mencari pekerjaan. Warga binaan di Lapas Manokwari mengikuti ujian penyetaraan paket A, B, dan C. Jadi ini adalah program kerjasama Yayasan Pusat, dalam hal ini PKBM Penabur. Dan program ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Jadi sudah 4 kali diselenggarakan program ujian penyetaraan paket A, B, dan C ini. Jadi ini sangat membantu sekali dalam program pembinaan di Lapas Manokwari, khususnya mereka yang terhambat mengikuti sekolah formal. Nah, ini merupakan penyetaraan, karena kalau ijazahnya itu bisa dipakai untuk bekerja, bahkan melanjutkan perguruan tinggi, dan itu disamakan dengan yang sekolah formal. Jadi sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi warga binaan di Lapas Manokwari. Sementara itu, Ketua PKBM Penabur Kabupaten Manokwari, Ferawati Samatimbang, mengatakan ujian paket kesetaraan telah dimulai sejak tanggal 11 hingga 13 April 2022. Di mana untuk di Lapas Manokwari, UPK hanya berlangsung selama sehari yang diikuti sebanyak 14 warga binaan. Sedangkan untuk pengumuman hasil kelulusan baru akan diumumkan pada awal bulan Juni 2022. Sementara bagi yang belum lulus kembali akan mengulang ujian paket kesetaraan di tahun berikutnya. Ini mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 13, Pak. Jadi kami sudah mulai dari 2 hari yang lalu dan kami akhiri di lembaga ini di lapas. Setelah mereka lulus ujian, guru-guru akan menilai apa yang hasil dari ujian hari ini. Kemudian kita akan adakan evaluasi kembali dan kelulusan itu biasanya di bulan Juni. Namun kami belum tahu ijazahnya kita bagi tanggal berapa, tetapi yang jelas sebelum bulan Juli kami sudah bagi ijazah. Jadi ijazahnya yang bagi yang lulus. Kalau yang tidak lulus berarti mereka akan mengulang di tahun 2023. Tahun pelajaran 2022-2023. Keikutsertaan warga binaan Lapas Manokwari dalam ujian sekolah tersebut merujuk pada peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Salah satunya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan sosial berupa uang sebesar 15 juta rupiah dan sembako kepada 4 ahli waris korban tragedi kebakaran tempat hiburan malam Double O pada 25 Januari 2022.
Ahli waris korban tragedi tempat hiburan malam Double O di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10, Kota Sorong, Papua Barat menerima bantuan dari Kementerian Sosial pada 14 April 2022 kemarin. Bantuan bencana sosial tersebut diserahkan di kantor Dinas Sosial Kota Sorong. Bantuan yang diberikan berupa uang dalam tabungan sebesar 15 juta rupiah dan bantuan sembako. Ahli waris yang menerima bantuan adalah Fikram Konoras yang diwakili ibundanya, Winda Prastika Bastian yang diwakili ibunya, Yanti Noveni Bastian, Ridwan Dodo yang diwakili istrinya, Veronica Mingkit, dan ahli waris Kani Rumaf yang diwakili ibunya, Fatma Rahareng. Bantuan bencana sosial ini diserahkan langsung oleh Koordinator Perlindungan Korban Bencana Sosial, Direktorat Bantuan Sosial bagi Korban Bencana Sosial Muhammad Tahir, secara simbolis kepada ahli waris korban. Muhammad Tahir menjelaskan Kementerian Sosial telah menyerahkan bantuan kepada ahli waris korban tragedi Double O di Bandung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, dan yang terakhir untuk ahli waris korban di Sorong. Enggak, kalau yang ada khusus untuk di Kota Sorong ini ada 4 keluarga korban yang mendapatkan santunan dari Kementerian Sosial. Ya. Korban yang diberikan? Semuanya yang di Kota Sorong. Ada 18. Ada 18 korban. Yang lainnya sudah diserahkan. Ya, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Sulawesi Selatan, ada yang di Padang ya, di Padang, Jawa Timur. Nah, ini kami terakhir ini memberikan santunan ini khusus untuk di Kota Sorong 4 orang. Ya, jadi besarannya untuk santunan untuk korban meninggal untuk kepala Olheris besarannya itu sama 15 juta rupiah. Ya, di samping itu kami juga dari Kementerian Sosial memberikan juga tambahan untuk sembako ya. Semua ahli waris mendapat bantuan 15 juta rupiah dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri yang bisa dicairkan kapan saja. Para ahli waris diminta melengkapi administrasi yang diperlukan, terutama akta kematian korban. Muhammad Tahir juga menyampaikan ucapan turut berduka cita yang mendalam dari Menteri Sosial Tri Risma Harini kepada ahli waris korban tragedi THM Double O 25 Januari 2022 lalu. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmovu, meminta kepada pemerintah pusat agar karateker Gubernur Papua Barat bukan dari kalangan TNI Polri, tetapi percayakan pejabat di Papua yang bisa menduduki jabatan karateker Gubernur Papua Barat. Masa jabatan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Wakil Gubernur Muhammad Lakotani akan berakhir pada tahun 2022. Tentunya pemerintah pusat akan menyiapkan karateker untuk mengisi jabatan itu hingga tahun 2024. Menanggapi kondisi yang terjadi di Papua, pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andri Kusmovu angkat bicara soal wacana karateker Gubernur Papua Barat akan diduduki oleh kalangan TNI Polri. Menurut Andri Kusmovu, pengisian karateker akan ditempatkan oleh pemerintah tidak terlibat dengan kepentingan lainnya. Secara khusus mereka yang dalam jabatan aparat militer TNI dan Polri tidak boleh duduki sebagai karateker gubernur, bupati, dan wali kota. Ia berharap pengisian karateker baik Provinsi Papua Barat dan kabupaten kota yang akan melaksanakan pemilu kada di tahun 2024 yang saat ini sudah melalui proses pergantian agar karateker yang akan ditempati betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. Alasan karateker dari kalangan TNI Polri, kata Andri Kusmovu, karena di Papua bukan ada satu wilayah yang harus diinterogasi. Cukup diberikan kesempatan bagi mereka untuk dididik betul-betul menggunakan suara mereka. Sangat berharap supaya pengisian karateker yang akan ditempatkan baik oleh Presiden, tetap juga melalui Menteri Dalam Negeri, ataupun juga apakah diambil oleh pejabat karateker gubernur untuk setingkat kota kabupaten, betul-betul mengisi mereka yang perlu dikatakan tidak terafiliasi dan juga tidak terlibat dalam kepentingan-kepentingan yang lain. Dan yang kedua yang saya tegaskan dan berharap, nah supaya tidak diisi oleh secara khusus mereka yang dalam jabatan sebagai aparat militer dan
Terkait wacana karateker Gubernur Papua Barat, Andrikus Mofu berharap kepada pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan bagi pejabat orang asli Papua yang menduduki jabatan karateker Gubernur Papua Barat dan Bupati Wali Kota yang akan melaksanakan pemilu kada tahun 2024. Atau TNI dan Polri, tidak boleh. Ya. Nah, saya berharap ini harus diperhatikan. Kita di Papua ini bukan berada dalam sebuah wilayah yang harus juga terus diinterogasi. Ya, masyarakat di Papua tidak perlu diinterogasi dan tidak perlu diberikan ruang untuk kemudian hal-hal yang berkaitan dengan intervensi dan segala hal, tidak. Nah, karena itu petugas sipil negara yang memiliki kapasitas dan kompetensi itulah yang harus mengisi, ya, harus dipercayakan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kodim 1803 Fakfak menggelar pelatihan membatik dengan tujuan untuk melestarikan budaya bangsa. Kodim 1803 Fakfak menggelar pelatihan membatik khas Papua dan batik kontemporer yang berlangsung di Balai Pertemuan Makodim 1803 Fakfak Papua Barat. Kepada TVRI dan Dim 1803 Fakfak Letkol Infantri Gatot Teguh Waluyo mengatakan, dorongan untuk melaksanakan pelatihan membatik diawali dari pengalaman bertugas di tanah Papua, khususnya di Papua Barat, dan selama bertugas, ia belum menemukan batik dengan ciri khas Papua Barat. Program batik ini sudah lama Kodim 1803 canangkan. Karena pengalaman kami berdinas dulu saat kami ada di Jayapura, ada di Pegunungan Tengah, di mana wilayah itu sekarang menjadi wilayah Cendrawasih, kami melihat banyak masyarakat yang menggunakan batik, tetapi tidak ada satupun tempat yang memadai masyarakat untuk membatik batik itu sendiri. Sehingga awal dari itu saya sebagai Dandim 1803 Fakfak berkeinginan ingin mengajak masyarakat Kabupaten Fakfak untuk membatik. Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 1803 Fakfak Nyonya Ririn Olivia Sari mengapresiasi gagasan dan kegiatan pelatihan membatik yang diselenggarakan Dandim dan menghimbau kepada para ibu-ibu organisasi wanita yang ikut pelatihan agar tekun dan kemudian dapat menjadikan membatik sebagai salah satu sektor usaha, menambah dan meningkatkan pendapatan keluarga. Selamat pagi, kami dari Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1803 mengadakan workshop membatik dengan tujuan pertama kami ingin mengangkat khas Fakfak, batik yang belum pernah ada di Fakfak, kami berusaha wujudkan sekarang. Kami berharap dengan pelatihan ini bisa berkembang melalui UMKM yang di bawah pimpinan Bapak Bupati Kabupaten Fakfak, kemudian dijadikan komoditi khas Fakfak untuk dipakai di Kabupaten Fakfak. Iwing Sulistiawati, salah seorang pelatih membatik asal Magelang, kepada TVRI mengatakan, keinginannya melatih para calon usaha kecil di dunia perbatikan karena dilihatnya Papua Barat banyak pernak-pernik adat budaya asli yang dapat dituangkan di atas kain dan memiliki nilai komersil yang tinggi. Saya Iwing dari Magelang. Saya pengennya sih membantu Fakfak sini bisa memiliki batik khas. Soalnya selama ini saya dengar dari Ibu Dandim, Fakfak sini batiknya batik print. Padahal batik print itu sebenarnya bukan batik ya. Itu kain tekstil bermotif batik. Dan kita sekarang ini kita mau belajar batik biar yang namanya batik tradisional itu ada di Fakfak. Yang kita angkat itu 1 tumpu 3 batu, pala, tifa, sama itu yang tapak tangan ini, tapak tangan, ya, sama kasuari. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, Jumat Agung yang dirayakan sebagai hari kematian Yesus Kristus oleh umat Kristiani di dunia pada Jumat 15 April juga dirayakan oleh Jemaat GKI Sion Sanggeng yang berlangsung dengan penuh hikmah. Jumat Agung sebagai hari suci umat Kristiani yang memperingati penyaliban Tuhan Yesus hingga wafat di kayu salib dirayakan oleh seluruh umat Kristiani di dunia pada hari Jumat kemarin. Memperingati kematian Yesus Kristus juga dirayakan oleh Jemaat GKI Sion Sanggeng. Peringati kematian Yesus Kristus, Jemaat GKI Sion Sanggeng dalam ibadah yang dipimpin Pendeta Maya Betaubun MTH, yang dalam refleksi firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya 23, ayatnya yang ke-33 hingga 43, tentang Yesus disalibkan, disampaikan agar umat Tuhan jangan hanya melihat peristiwa salib dalam kehidupan. Apabila ingin hidup di dalam Firdaus, harus memiliki keyakinan, tidak hanya percaya kepada Yesus, namun harus hidup dalam keselamatan. Hal ini disampaikan karena salib menandakan kasih Allah yang mengubah kehidupan manusia. Ibadah yang berlangsung penuh hikmat di Jemaat GKI Sion Sanggeng dilakukan fragmen tentang kematian Yesus di kayu salib. Melalui kisah tersebut, Pendeta Maya menyampaikan, Jemaat GKI Sion Sanggeng tidak hanya percaya dalam peristiwa kematian Yesus, namun harus bertobat, supaya Firdaus yang Allah janjikan dapat kita peroleh. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Tuhan menyatakan perdamaian, memulihkan hubungan manusia yang putus dengan Allah Bapa di sorga. Pendeta Maya juga mengajak umat Tuhan agar di perayaan Jumat Agung jangan hanya merasakan peristiwa salib, tetapi juga mengambil hikmah dari penderitaan Tuhan yang menyatakan perdamaian bagi semua orang. Ibadah memperingati kematian Yesus Kristus dengan fragmen oleh persekutuan anak dan remaja, menceritakan kisah di mana kala itu Yesus disiksa dan mati di kayu salib karena dosa umat manusia. Banyak jemaat yang sedih melihat apa yang dirasakan Yesus dalam fragmen kematian Yesus. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Gereja Pentakosta di Indonesia, Siloam SP4 Pravi, menggelar kemah Paskah bagi seluruh anak sekolah minggu, mulai dari anak dan remaja yang berlangsung di halaman gereja selama 2 hari. Perayaan ibadah Jumat Agung serentak dirayakan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia yang berlangsung Jumat 15 April 2022 kemarin. Seperti yang dilakukan juga di Jemaat GPDI Siloam SP4 Pravi yang diawali dengan ibadah pembukaan kegiatan kemah Paskah bagi anak-anak sekolah minggu yang dipimpin langsung Pendeta Hengki Wenggi. Dalam khotbahnya, Pendeta Hengki Wenggi menyampaikan bahwa momen Paskah yang kita laksanakan setiap tahunnya bukan hanya sebagai ritual kekristenan yang terus dimuat dari satu generasi ke generasi. Tetapi momen Paskah artinya pelepasan orang yang terikat dari dosa. Oleh sebab itu, Paskah yang dilaksanakan saat ini terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga anak-anak sekolah minggu harus benar-benar mendapat makna Paskah di dunia yang semakin berkembang dan menjadi generasi-generasi yang diberkati. Dengan momen Paskah ini, Paskah bukan saja setiap tahun menjadi sebuah perayaan ritual kekristenan yang terus dimuat, dilaksanakan, dikerjakan dari satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Tetapi Paskah itu artinya pelepasan. Orang yang terikat itu dilepaskan. Itu namanya Paskah. Sementara itu, Yance Samun Sabra menyampaikan kehadiran dirinya sebagai anggota DPR RI Papua Barat, namun juga sebagai kakak dalam Jemaat Siloam GPDI SP4 Pravi dalam momentum kemah Paskah ini untuk memberikan motivasi dan semangat bagi adik-adik sekolah minggu, remaja, pemuda, untuk bagaimana mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Salah satunya dalam materi yang disampaikan yaitu tentang integritas. Diundang langsung oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan materi kepada pemuda dan remaja melalui momentum Paskah ini, ada kemah Paskah, sehingga kami sebagai dibilang sebagai kakak, sepuh atau gitu ya, sepuh sudah bertua, tapi sebagai kakak, sebagai abang, kami hadir untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada adik-adik kita untuk bagaimana mereka mengutamakan Tuhan. Yang belum dapat. Tuhan itu mereka mengutamakan daripada yang lain. Yang belum dapat. Materi yang akan saya berikan untuk mereka itu saya lebih kepada integritas. Kegiatan kemah Paskah yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 17 April dihadiri mantan Dandim 1805 Raja Ampat Letkol Infantri Yosef Kaiba dan dihadiri peserta kemah Paskah dari pemuda dan remaja 56 peserta dan anak-anak sekolah minggu 62 orang. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Ibadah Jumat Agung yang diperingati Jemaat GKI Gilgal Atibo, Kabupaten Teluk Bentuni, Jumat 15 April 2022 mendapat apresiasi dari Klasis GKI dan Pemda Teluk Bentuni. Apresiasi ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Klasis GKI Teluk Bintuni, Penatua Yosef Yarangga dan PLT Sekda Teluk Bintuni Frans Awak saat mengikuti ibadah di Atibo. Apresiasi yang dilontarkan kedua pemimpin ini lantaran kagum dengan pelaksanaan ibadah yang bernuansa adat suku Souk. Penatua Yarangga dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas totalitas warga jemaat yang menampilkan adat istiadat demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepada Ketua Jemaat, juga Majelis Jemaat, dan kita semua yang terlibat dalam ibadah etnik di siang hari ini, Gereja menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk ibadah kita di pagi hari ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu mau pakai kata apa untuk memberikan penghargaan untuk kita semua secara khusus dalam ibadah di Jumat Agung di pagi hari ini. Sekali lagi kepada Ketua Jemaat dan juga Majelis dan kita semua yang terlibat di dalam ibadah ini, semua yang jemaat yang hadir.
PLT Sekda yang turut memberikan sambutan mengaku bangga atas apa yang ditampilkan warga jemaat yang mayoritas adalah suku Souk. PLT Sekda menilai ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan warga jemaat dalam konteks etnik suku Souk merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Oleh karenanya, PLT Sekda berpesan kepada warga jemaat untuk tetap mempertahankan adat dan mengaplikasikan adat untuk kebaikan. Melalui pelayanan gereja yang gereja lakukan, sudah mencoba untuk membangun umat kita, terutama GKI di tanah Papua, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dengan dekat kepada Tuhan, maka mampu untuk menerjemahkan program gereja dikaitkan dengan pembangunan sesuai dengan program pemerintah. Tema kita tahun ini terkait perayaan Paskah, yaitu tak terpisahkan dari kasih Allah. Tadi tema renungan bersama Yesus dalam Firdaus. Artinya bahwa walaupun kita dalam situasi pandemi yang beberapa waktu lalu sampai sekarang, mungkin juga karena situasi adat masih mempengaruhi, tapi tetap Tuhan memanggil kita untuk bersatu dalam kasih Kristus, dan juga kita juga ada dalam keselamatan bersama Yesus dalam Firdaus. Perayaan Jumat Agung di Jemaat GKI Gilgal Atibo kali ini dilayani Pendeta Ivon Bawole di bawah sorotan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Perlu diketahui, pelaksanaan ibadah Jumat Agung di Gilgal Atibo dilakukan dalam bentuk ibadah etnik menggunakan adat istiadat suku Souk. Dari Teluk Bintuni, Valentino Warma, TVRI Papua Barat melaporkan. Jemaat GKI Maranatha Kota antusias membuat kemah Paskah yang berlangsung di halaman gedung gereja yang diikuti oleh 6 rayon yang terbuat dari bahan daur ulang seperti plastik, kayu, dan koran. Dimulai hari ini sekarang sudah ada penilaian. Kebersamaan dan persekutuan terlihat menyatu dalam perayaan ibadah pembukaan kemah Paskah yang berlangsung di halaman gedung gereja Maranatha Kota Sabtu pagi. Terlihat seluruh jemaat mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 6 ikut meramaikan suasana Paskah dengan membuat kemah dari bahan daur ulang seperti koran, plastik, kayu, daun-daun kering maupun bahan-bahan bekas yang tidak lagi digunakan. Ketua Jemaat GKI Maranatha Kota, Pendeta Yudit Lako STH mengatakan, dalam rangka memperingati Jumat Agung hingga perayaan Paskah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam jemaat oleh panitia Hari Besar Gereja yang melibatkan jemaat dengan tujuan agar meningkatkan persaudaraan, persatuan, tetapi juga berbagi kasih pemberian sembako kepada hamba-hamba Tuhan di klasis Hatam Maulay Meya. Ya, Shalom, selamat siang. Kami Jemaat GKI Maranatha Kota dalam rangka memperingati kegiatan mulai dari Prapaskah, Jumat Agung sampai ke Paskah. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan, dan kegiatan ini dilakukan oleh panitia Hari Besar Gereja yang kami bentuk. Mereka melaksanakan kegiatan selama 1 tahun, dan bertepatan dengan momen Paskah ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan yang dilakukan melibatkan jemaat, tujuannya untuk meningkatkan persaudaraan, persatuan, kebersamaan di antara kami. Tapi juga dari antara kegiatan-kegiatan ini ada kegiatan yang kami lakukan, yaitu berbagi kasih. Berbagi kasih yang kami lakukan adalah pemberian sembako kepada pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang ada di klasis Hatam Maulay Meya, tapi juga beberapa pelayan-pelayan yang ada di klasis Manokwari, tapi yang ada di pinggiran. Selanjutnya, Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi Alexander mengatakan kegiatan Prapaskah sudah lebih dulu dilaksanakan, mulai dari kegiatan di Minggu Sengsara pertama, yaitu Lomba Cerdas Cermat Alkitab, melibatkan rayon 1 sampai 6, cerita tentang Alkitab tanpa menggunakan teks oleh anak-anak remaja, Lomba Joget Balon antar unsur dan majelis, di Minggu Sengsara kelima kunjungan kasih, serta dilanjutkan pada Minggu Sengsara ke-6 adalah merangkai telur Paskah. Minggu kesengsaran ke-7 pembuatan kemah Paskah, melukis telur bagi anak TK, dilanjutkan malam puji-pujian jelang Fajar Paskah, pawai obor, dan yang terakhir masuk dalam ibadah pagi di gedung gereja. Baik, kita punya kegiatan menjelang Prapaskah dan Paskah ini. Kita mulai diawali dengan kegiatan pada Minggu Sengsara pertama, yaitu kegiatan ada kegiatan-kegiatan pembukaan di dalam ibadah. Kemudian kita masuk di dalam Sengsara kedua, itu kita ada kegiatan Cerdas Cermat Alkitab.
itu melibatkan dari rayon 1 sampai ke rayon 6. Kemudian pada minggu sengsara ketiga kita ada cerita Alkitab oleh anak-anak kita punya anak-anak remaja. Itu mereka bagaimana menceritakan tentang Paskah tanpa menggunakan teks. Selain itu terdapat lukisan gambar patung Tuhan Yesus mulai dari Ia disiksa, gambar kubur hingga Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Semuanya digambarkan secara lengkap di halaman gereja Maranatha Kota. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menyambut Paskah, Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Jehovah Jireh Sowi Manokwari melaksanakan kebaktian kebangunan rohani dan juga kemah Paskah. Inilah bentuk ucapan syukur yang dilaksanakan Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Jehovah Jireh Sowi 3 Manokwari. Dengan melaksanakan ibadah kebaktian kebangunan rohani dan juga kemah Paskah yang dilaksanakan di halaman gereja dengan tema melalui kebangkitannya kita dimampukan menghadapi berbagai pencobaan. Ibadah kebaktian kebangunan rohani dipimpin oleh Pendeta Abimelek dengan membawa firman Tuhan dari kitab Matius 27 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-55 mengenai keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Sehingga melalui kematian Yesus Kristus merangkul keluarga untuk menjadi satu kekuatan. Bicara tentang keluarga. Bahwa kematian Yesus Kristus merangkul keluarga menjadi satu kekuatan. Yesus katakan di atas kayu salib, dia katakan kepada Maryam, Maryam, lihatlah anakmu. Murid-murid, salah satunya Yohanes ada di situ. Maryam, lihat anakmu. Lalu dia sampaikan lagi kepada murid-murid, termasuk Yohanes. Yohanes, lihat ibumu. Kematian Yesus bukan memisahkan, tetapi mempersatukan. Keluarga adalah miniatur kerajaan Allah. Bahwa Yesus mati menghapus dosa manusia, di mana akibat dari dosa keluarga menjadi terpisah. Tetapi pada saat kedatangan Yesus, kita akan berjumpa dengan Yesus menjadi keluarga Allah. Badan Pengurus Wilayah 5 Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Pendeta Jomes Istia mengatakan, kegiatan hari ini sebagai tanda ucapan syukur dan sukacita serta merenungkan kembali kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus bagi seluruh umat manusia. Sukacita Camping Paskah pada malam ini, ya mari kita ada di sini. Jadikan acara ini sebagai bagian daripada sebuah suasana di mana kita dapat bersukacita tetapi juga merenungkan kembali kasih dan pengorbanan Tuhan sampai klimaksnya kita akan masuk pada hari kebangkitan. Saya pikir hampir semua gereja melakukan. Di jemaat kami juga sebagian besar tidak hadir karena mereka sementara ada dalam lomba-lomba dan juga mereka camping di gereja. Saya lihat di tempatnya Pak Dance di Pemulihan juga hal yang sama. Dan di sini juga bersyukur kami ada di sini dan diberi kesempatan untuk menyaksikan lebih dekat apa yang sementara Tuhan lakukan di sini melalui jemaat di sini. Sebagai pengurus wilayah, saya memberikan apresiasi kepada Pak Pendeta dan juga kepada Pak Dance yang setia mendampingi jemaat Jehovah Jireh. Pasca kita mengalami masa-masa yang katakanlah masa yang menghambat pelayanan kita. Perayaan Paskah kiranya menjadi kekuatan bagi Gereja Baptis Anugerah Indonesia Jemaat Jehovah Jireh untuk terus melakukan pelayanan dalam gereja dan juga pelayanan bagi masyarakat di sekitar gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemuda Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia Kabupaten Manokwari diharapkan memaknai Paskah sebagai momen meningkatkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama.
Demikian disampaikan Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan PLH Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Yosep Mandacan hari Jumat kemarin. Pada kegiatan pelepasan 154 pemuda GPKAI untuk merayakan Paskah Pemuda GPKAI setanah Papua di Kabupaten Biak. Peserta yang mengikuti perayaan Paskah Pemuda GPKAI setanah Papua sebanyak 154 orang merupakan perwakilan dari 23 majelis daerah GPKAI. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Hermus Indo menyampaikan, perayaan Paskah hendaknya dimaknai sebagai momen untuk meningkatkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Kita meningkatkan nilai-nilai kerukunan antar umat beragama, saling mengasihi satu sama lain. Selain itu, perayaan Paskah tahun ini juga bertepatan dengan saudara-saudari Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Kita berharap perayaan Paskah tahun ini dapat meningkatkan iman percaya kita, terutama pemuda-pemudi GPKAI yang sudah menanamkan misi pelayanan sejak dini dan sebagai bekal di masa yang akan datang untuk menjadi penginjil muda GPKAI. Dalam sambutan tertulisnya, Bupati juga menyampaikan pemuda sebagai tulang punggung gereja harus serius dalam menjalankan misi pelayanan. Punggung gereja, masa depan dan harapan orang tua serta pemerintah. Sehingga pemuda harus serius dan fokus dalam menjalankan misi pelayanan ini dengan baik. Saya juga mengajak kita semua umat Kristiani untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan kita masing-masing, sehingga iman kita terpancar melalui setiap perbuatan baik kita di kota peradaban orang Papua. Hadir dalam ibadah pelepasan peserta Paskah Pemuda GPKAI setanah Papua, Majelis Umum GPKAI, dan Asisten 1 Gubernur Papua Barat. Pelepasan 154 peserta Paskah Pemuda-Pemudi GPKAI setanah Papua dari tanggal 15 sampai dengan 17 April ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Asisten 1 Gubernur Papua Barat dan PLH Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari. Setelah peserta dilepas sore kemarin, peserta langsung menuju Kabupaten Biak dengan menggunakan kapal perintis Kasuari Pasifik. Pada kesempatan tersebut juga, Koordinator Rombongan Pemuda GPKAI Kabupaten Manokwari menyerahkan proposal kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.